ingin tahu juga bagaimana konsep dan pandangan beliau tentang pendidikan. Pada Bang Indra, persilakan Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Salam. Pak Mardhani Alisera, terima kasih atas undangannya. Seneng. Prof. Arif Rahman, Pak Dahlan Iskan, Pak Lendonovo, Pak Merung, Pak Haldi. Yang tadi disampaikan Pak Dahlan Iskan memang menarik. Kita bicara Tesla dan segala inovasi-inovasi baru itu memang adalah eranya saat ini. Era saat ini adalah eranya inovasi, dan itu kalau kita bicara kajian internasional mengatakan itu semua. McKinsey, Forum Ekonomi Dunia mengatakan tahun 2030 itu ada sekitar 800 juta pekerjaan manusia akan digantikan oleh mesin, oleh teknologi. Ada sekitar 370 juta orang yang harus berganti profesi karena pekerjaannya hilang. Forum Ekonomi Dunia mengatakan 65% dari anak-anak yang saat ini duduk di bangku SD nantinya akan bekerja pada bidang yang hari ini bidangnya belum ada. Jadi betul-betul kita itu harus mendorong anak-anak kita menjadi inovator, menjadi pencipta. Jadi bukan lagi eranya kita itu mengambil apa yang ada di bumi. Sudah lewat era itu. Jadi cuman metik, menggali apa yang disediakan oleh Tuhan itu sudah bukan eranya lagi, tapi era sekarang kita sudah menjadi harus disiapkan untuk menjadi pencipta. Nah, keilmuannya memang tadi Pak Lendo sudah menyebutkan, disebutnya dengan STEM atau STEAM sekarang, di mana adalah perpaduan dari sains, teknologi, engineering, art, dan matematika yang terintegrasi menjadi sebuah keilmuan. Nah, itu yang memang harusnya dibuat oleh sistem pendidikan dimanapun, termasuk di Indonesia ini. Nah, sayangnya tadi yang saya sudah sempat sampaikan, kita aja urusan membaca nggak bisa kan begitu. Gimana mau kita bicara menjadi inovator kan? Nggak heran kalau saya keliling Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, saya minta guru-guru tolong gambarkan pemandangan, satu Indonesia itu bisa sama semua gambarnya. Gambarnya Gunung Dua kan gitu. Nah, itu gimana kita mau bisa bicara inovasi? Nah, ini memang PR besar. Kalau kita bicara konstitusi, amanat dari konstitusi itu mengatakan kita harus membentuk pemerintah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pertanyaannya, kita sudah 76 tahun merdeka, sudah cerdas belum bangsa ini? Kalau kita lihat indikatornya kan gampang. Kalau kita belajar sejarah nih, katanya Indonesia itu dijajah Belanda 350 tahun. Walaupun faktanya yang datang kan bukan kerajaan Belanda duluan, tapi perusahaan Belanda. Kan malu juga kalau BUMD, dijajah sama perusahaan kan gitu. Nah, kan gitu. BUMD yang datang kan gitu. bukan Tapi BUMN, kita kan juga BUMD. menyadari kalau dulu itu VOC datang bukan tujuannya menjajah tapi berdagang, tapi ngelihat ada kesempatan nih. Ini kayaknya Sultan Hasanuddin bisa nih kita adu dengan Arung Palaka Sultan Bone. Ini kayaknya bisa nih kita adu antara Pangeran Diponegoro dengan Hamengkubuwono kelima nih kan begitu. Jadi isinya memang dari dulu orang Indonesia diadu dengan orang Indonesia sendiri. Nah, pertanyaannya nih, 2021 masih nggak orang Indonesia diadu sama orang Indonesia sendiri? Gitu. Itu kan indikator cerdas atau enggak kan gitu loh. Kalau 425 tahun lebih kita masih diadu domba bisa, ya jangan ngomong jadi bangsa yang cerdas kan gitu. Belum lagi tadi dari sisi literasi itu, waduh, kan sedih kita melihatnya. Berarti kan ini adalah pemerintah yang kita tunjuk
dari awal kemerdekaan sampai hari ini ternyata belum bisa menjalankan amanat konstitusi itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini yang harus menjadi prioritas. Betul-betul menjadi prioritas untuk bangsa ini menjadi cerdas. Takutnya justru prioritasnya membuat bangsa ini tidak cerdas, kan begitu. Kalau bangsa ini tidak cerdas, ya tadi mudah dibodohi, mudah diadu domba, mudah disuruh-suruh, kan begitu. Kita hanya suruh berantem terus, kan gitu. Tapi ada orang lain mengambil keuntungan. Nah, mungkin desainnya seperti itu yang kita tidak pernah menyadari. Orang yang cerdas nggak akan mau dikasih 50.000 suruh milih, kan. Kamu programnya apa dulu, kan. Ini kan definisi cerdas atau tidak cerdas, kan gitu. Dan nggak bisa kalau kondisi yang segenting ini menterinya malah sibuk ngurusin seragam. Kan fokusnya udah melenceng jauh. Kita harusnya bicara literasi, ini yang diomongin seragam, kan. Itu 3 menteri, Nah, Mas. kan kita lihat jadi kayak bingung ini mau mengarahkan pendidikan Indonesia kemana, padahal anggaran yang dikelola 550 triliun, Pak Lendo, bukan 400 lagi, Pak. 550 triliun itu yang APBN, belum APBD, belum dana masyarakat. Dana masyarakat juga banyak keluar, kan gitu. Jadi kemungkinan orang Indonesia tuh mengeluarkan anggaran bisa 1.000 triliun tiap tahun. Bayangkan 1.000 triliun tiap tahun, baca aja nggak bisa, kan begitu. Nah, ini yang harapan saya menjadi concern kita bersama. Memang bangsa ini harus dicerdaskan. Nggak ada pilihan lain, kan gitu. Dan harus menjadi serius, kan gitu. Selama ini memang pendidikan itu bukan satu bidang yang dianggap penting. Dianggap semua orang bisa ngurus pendidikan. Berapa kali saya ketemu, ya mohon maaf nih, kepala dinas pendidikan di daerah yang tadinya adalah dari dinas pemakaman. Dinas pemakaman suruh ngurus pendidikan. Dari dinas pasar, Satpol PP, kan begitu. Itu biar ingat akhirat katanya. Mas Indra nih. Ini di daerah begitu. Ternyata sekarang di pusat begitu juga, kan begitu. Biasa ngurusin ojol, sekarang suruh ngurusin pendidikan, kan begitu. Nah, ini loh, kalau kita bicara prioritas, ya kan, harusnya memang serius. Karena ingat, itu salah satu amanat konstitusi yang sampai sekarang betul-betul belum bahkan mendekati ada perbaikan. Kita bicara bahkan era VOC sampai sekarang belum ada perbaikan. Mungkin itu dulu dari saya supaya jadi bahan diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Keren, Mas, keren. Matur nuwun. Terima kasih. Luar biasa pancingan pemikirannya nih, Bang Indra. Biar Kayaknya disambung sama bakal Bang Rocky Gerung lah kalau gitu. Yang jelas bakal biar beliau disambung. aja. Umpan lambungnya sama Om Rocky nih. Ayo Bung Rocky, sambut umpan lambung dari Bang Indra. Bung Rocky, dipersilakan sekarang sesi Bung Rocky. Oke. Itu bukan umpan lambung, itu tendangan penalti itu. Oh, iya. Ya, terima kasih. Kalau saya closing statement-nya ada 2 poin yang mau saya sampaikan. Intinya adalah saya mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk betul-betul meningkatkan kepedulian terhadap dunia pendidikan. Untuk masyarakat, kita lihat kan bagaimana PJJ ini kacau balau. Itu sebabnya satu, karena kalau dulu Bapak Pendidikan kita mengatakan ekosistem pendidikan yang ideal itu harus ada 3 sentra pendidikan. Rumah sebagai sentra pendidikan, sekolah sebagai sentra pendidikan, masyarakat sebagai sentra pendidikan.
Tapi orang Indonesia selama ini rumah tidak pernah dijadikan sebagai sentra pendidikan. Kebanyakan mayoritas masyarakat Indonesia berpikirnya urusan pendidikan serahkan 100% ke sekolah. Pulang sekolah serahkan ke bimbel, ke guru les. Jadi rumah itu jadi tempat ngekos aja jadi buat anak-anak kita. Nah, harusnya sekarang kita menyadari kalau rumah harus dijadikan sebagai sentra pendidikan, sekolah tetap jadi sentra pendidikan, dan masyarakat sebagai sentra pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pemerintah. Nah, ini udah sering kali saya sarankan. Problem besar kita itu nggak pernah punya cetak biru pendidikan Indonesia. Nggak pernah punya blueprint. Jadi kayak sekarang, pembangunan SDM unggul, definisi SDM yang unggul itu seperti apa juga nggak pernah disebutkan, kan? Apakah tadi unggul itu adalah jadi driver ojol misalnya? Kalau memang standarnya itu ya sebutkan, kan begitu. Kalau standar unggulnya itu driver ojol misalnya, ini kan contoh. Jadi kita harus membuat cetak birunya, mulai dari mana, mau dibikin seperti apa, biayanya berapa. Nah, ini kita belum pernah punya. Jadi saya akan tadi kita Mas. Roadmap 2035 ada. Iya, nah ini saya memang DPR juga sudah membuat panja untuk, ya karena menterinya tadi kan orang transportasi nggak suka menyebutnya blueprint, menyebutnya peta jalan. Nah sayangnya peta jalan yang dibuat oleh Kemendikbud ini bikinnya nggak belajar dari Gojek. Kalau belajar dari Gojek, ya kan, kalau kita buka aplikasi Gojek itu mulai dari titik jemputnya di mana, mau diantar kemana, biayanya berapa. Nah, peta jalan dibuat ini nggak jelas nih mulainya dari mana, mau sampai mana, biayanya berapa. Nah, itu aja dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang